orang tua dan masyarakat. Begitu juga dinas pendidikan tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada keterlibatan dari para pihak. Nah, oleh karena itu ini disebut gerakan. Ini bukan milik Kemendikbudristek, bukan milik dinas pendidikan, tapi milik semuanya, gitu ya. Karena untuk memahami kondisi yang tadi kita sudah diskusikan, tentunya itu butuh pemahaman dari orang tua, gitu ya. Butuh pemahaman dari para guru, baik di jenjang PAUD ataupun di jenjang SD, butuh pemahaman dari para pengawas, penilai, dari lingkungan masyarakatnya, sehingga tidak ada tuntut menuntut itu, gitu. Tapi mereka semua paham terkait dengan apa yang menjadi target yang diharapkan dari gerakan transisi PAUD SD ini. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nanti ada yang mau didiskusikan boleh angkat tangan ya. Boleh saya pada saat berbicara di sela mangga. Kita lanjut ya. Oke, 3 target perubahan. Bapak Ibu masih ingat? Saya kan hanya mengingatkan ya. Apa aja yang menjadi 3 target perubahan? Ada yang angkat tangan. Nah, yang lainnya ya. Oke. 3 target perubahan yang harus dilaksanakan yaitu tidak diberlakukannya Calistung ketika tes masuk sekolah SD. Yang kedua, dilaksanakannya MPLS selama 2 pekan. Dan yang ketiga itu adalah melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan 6 fondasi yang telah diterapkan. Mungkin Ibu itu. Berarti kalau sudah ini mah nggak perlu dilanjut Pak. Sudah selesai nih bimteknya. Oke, yang pertama tadi Bapak Ibu apa? Tidak ada Calistung, ada tes. Bukan tidak ada Calistung ya, tidak ada tes Calistung. Apakah boleh nggak mengajarkan Calistung di jenjang PAUD? Syaratnya apa? Anak tidak terbebani. Pendekatannya menyenangkan. Di SD bolehkah mengajarkan Calistung? Kudu. Harus. Asal catatannya apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Susurian we urang mah. Menyenangkan. Kerjakeun. Boleh, kuncinya di situ ya. Menyenangkan gitu. Jadi, kenapa harus menyenangkan? Karena tadi karakteristik anak usia dini itu adalah mereka belajar melalui bermain. Ya. Jadi kalau di jenjang PAUD SD kelas awal sebenarnya kan Calistung itu bukan sesuatu yang baru ya, tetapi kan selama ini yang diajarkan juga sebenarnya arahnya pada literasi dan numerasi, betul ya? Literasi numerasi, tetapi pada faktanya orientasi literasi numerasinya fokus di Calistung. Sehingga ketika pembelajaran seringkali guru menyiapkan LK, betul nggak? Lembar kerja, menebalkan, misalnya PAUD ya, menebalkan, menghubungkan, gitu ya. Nah, kemudian menulis dengan yang sudah ada titik-titiknya. Emang anak-anak bagus, jadi motorik halusnya dia bagus, betul ya? Motorik halusnya bagus, tulisannya jadi bagus. Tetapi ada yang kurang. Belum tentu si anak itu ketika nulis meja, dia tahu tidak mejanya itu seperti apa, gitu ya. Jeruk, dia tahu gak jeruknya seperti apa. Nah, kebetulan saya pernah melakukan sebuah penelitiannya di jenjang PAUD, karena tadinya aktivitas pembelajaran yang orientasinya pada lembar kerja, gitu ya. Jadi anak itu datang ke kelas, kemudian gurunya diajak melingkar, misal bercerita. Setelah itu anak diberi lembar kerja, mereka mengerjakan masing-masing, gitu ya. Setelah itu dikumpulkan pada ibu gurunya, sama ibu gurunya dinilai. Setelah itu anak-anak istirahat. Itu yang rutin terjadi, betul ya? Nah, itu yang kami temukan, sehingga itu kami jadikan sebagai tanpa perlakuannya. Dan terlihat memang di kelas tenang suasananya, tertib, kemudian gurunya udah capek,
Nah, kemudian di kelas yang satu kami menyebutnya model Maya Hasim ya. Maya Hasim tuh bukan Maya Estianti. Waktu itu model 2016 itu sebenarnya. Maknai, hayati, hafalkan dan kenali simbol. Jadi menghafalnya itu bukan ujuk-ujuk di awal, tetapi memaknai dulu. Jadi anak didorong memaknai dengan cara apa? Bisa ketika belajar tentang jeruk, dibawa jeruknya ke dalam kelas, anak disuruh membuka jeruknya. Ketika membuka jeruk, ada motorik halus yang terstimulasi. Anak-anak ketika membuka jeruk itu beragam caranya ya. Ada yang dia akhirnya bawa ke ibu gurunya. Nggak bisa, bukan nggak bisa sebenarnya ya, karena mungkin terbiasa ditolong oleh orang tuanya membuka buah jeruk itu. Kemudian ketika kita tanya, apa rasanya? Ada yang jawab pahit, Bu. Apa kita salahkan? Tidak. Kita lihat apa yang dia cicipi. Ternyata kulitnya. Nggak salah, anak betul ya. Anak betul, oh iya kalau kulit jeruk itu pahit, gitu ya. Kemudian kan kita awalnya bawa jeruk yang kuning dan manis. Nah setelah itu beberapa hari kemudian di depan kelasnya itu ada pot, ada jeruk yang kecil-kecil itu kuning warnanya ya, oranye-oranye itu. Ternyata kata si anaknya asem. Dia bertanya sama gurunya, kan sudah terbangun tuh sama dia, jeruk kuning itu manis. Ternyata ketika dia melihat di halaman kelasnya, kemudian dia cicipin, Bu Guru katanya kalau kuning manis, kok ini asem. Nah itu yang ingin kita bangun, rasa ingin tahu itu pada anak gitu ya, bahwa beragam si buah itu. Yang dicicipi dia jeruk jenis apa, warna oranye itu manis, tapi untuk jenis apa itu warnanya asam gitu. Nah itu yang ingin kita bangun, rasa ingin tahu dari si anak yang terus menerus gitu. Dan ketika saya membandingkan dua kelas ini, kebetulan kelasnya dempetan ya kan, jadi untuk memudahkan kami mengamati dempetan kelasnya. Nah kebetulan si kelas yang tidak yang kita lakukan treatment gitu dengan Maya Hasim tadi, itu si anak yang tadinya kita bikin kelompok, dia tadinya pada diem, hanya 1-2 yang aktif. Nah, karena melihat teman-temannya kita rancang kegiatan yang menyenangkan gitu ya, berlari, bergerak dan segala macam, si anak yang ini tertarik yang pada diem. Di 2 minggu sampai 3 mingguan, kami melihat bahwa di kelompok itu sudah nggak ada anak yang diem lagi. Kita kan siapin tuh kertas yang ada simbol huruf ya. Setelah mereka tahu jeruk kayak gimana, kemudian kita ajak mereka mengenal simbol huruf dari jeruk. Kita tempel di dinding itu tulisan jeruk. Kemudian mereka memilih dari kartu-kartu itu. Yang tadinya kartunya itu sama guru di keren-keren, warna-warni, biar anak tertarik. Nah setelah 3 mingguan, si anak sudah tidak melihat lagi apakah itu kertasnya menarik atau tidak. Dia butuh huruf yang simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya ibu gurunya kewalahan. Dia guntingin kertas HVS biasa. Bu, kurang, si anak itu pengen sendiri-sendiri merangkai karena tertarik melihat temannya. Nah itu yang ingin kita bangun gitu ya. Dan ketika orang tuanya kebetulan melihat juga, mengamati. Nah si orang tuanya ini berkomentar, Bu, kelas yang ini mah resepnya ninggalina, anak-anaknya rame. Karena orang tua beranggapan bahwa belajar itu identik dengan kertas dan pulpen. Kalau anak nggak pegang kertas dan pulpen, orang tua komplain, betul ya? Bu Guru kapan belajarnya anak saya? Betul ya? Nah, ini yang harus dibangun pemahaman oleh kita pada orang tua, bahwa anak sambil bermain itu belajar, tapi harus kita tunjukkan, gitu ya, apa yang dikuatkan dari aktivitas bermain tersebut. Nah, di situ orang tua melihat, dan akhirnya orang tua tuh melihat bahwa ada aktivitas membuat jus, gitu, membuat es buah segala macam. Akhirnya besoknya si ibu orang tua itu datang menemui saya, padahal saya waktu itu kan bukan guru di situ, saya di situ hanya sebagai pengamat ya, kebetulan yang sebagai penelitinya. Nah, si orang tua nyamperin sambil dia bawa buah-buahan banyak. Ibu, ini dari kebun. Buat apa Bu? Ini saya senang melihat anak-anak kemarin bikin ini itu. Di rumah anak saya jadi semangat Bu. Dia sakit pun mau datang ke sekolah katanya. Nggak mau disuruh, udah kan lagi sakit gitu ya. Katanya anaknya tetap memaksa mau datang ke sekolah gitu. Orang tuanya tersentuh melihat itu dan dia semangat melihat
oh ternyata dari proses itu banyak hal yang bisa didapatkan oleh anak. Nah itu memang PR yang cukup berat buat kita ya, untuk memahamkan orang tua. Dan di gerakan transisi PAUD SD ini, tantangan dari orang tua itu masih sangat besar. Dan kami mencoba menggerakkan Bunda PAUD untuk mereka ikut memberikan penyuluhan atau penguatan pada orang tua. Karena kalau di sekolah biasanya konsentrasi dengan aktivitas pembelajaran, betul ya? Parenting ada. Nah harapannya Bunda PAUD ini bisa ikut mensosialisasikan terkait dengan gerakan ini pada orang tua. Dan mungkin belum bisa intens ke semua sekolah gitu ya, karena kami saat ini memantau terus gerakan Bunda PAUD di 27 kabupaten kota, dan mereka sudah mulai bergerak. Hanya mungkin baru di tingkat kabupaten kota, masih beberapa kabupaten kota yang sudah turut menggerakkan Bunda PAUD di tingkat kecamatan hingga di desa. Dan ini menjadi tantangan kita bersama gitu ya, karena ya tadi ini sebagai sebuah gerakan tidak cukup dilakukan oleh satu pihak, tapi semua pihak harus bergerak. Tidak hanya bapak ibu, tidak hanya guru, tidak hanya sekolah, tidak hanya pengawas, penilik, dinas pendidikan. Bunda PAUD kita dorong untuk bergerak. Kemudian mitra PAUD, mitra SD gitu ya, organisasi mitra di PAUD di jenjang SD itu kita juga coba libatkan. Bahkan mitra pembangunan juga kita libatkan. Tapi saat ini mitra pembangunan yang bergerak ke mendukung transisi PAUD SD, yang substansinya transisi PAUD SD ini masih minim gitu ya. Kami juga sebenarnya masih berharap banyak ke mitra pembangunan ini, tapi ini masih minim gitu yang bergerak ke sana, sehingga yang bisa kami dorong sementara ini adalah semua pihak, semua unsur yang ada di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Oke, Bapak Ibu, tadi ini sudah ya. Nah, kenapa gerakan transisi PAUD SD ini penting? Salah satunya adalah untuk mewujudkan